Shalom semua. Saya sangat senang sekali dan bersuka cita hari ini kita boleh berkumpul kembali. Saya melihat ada wajah-wajah yang sangat bersuka cita dan ceria. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita hari ini bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Sebelum itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan sejenak. Mari kita mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu, untuk segala penyertaan Tuhan yang luar biasa. Lewat hari-hari kami Bapa, kami boleh melewati segala yang kami hadapi dengan penuh sukacita, dengan penuh kuasa daripada Engkau. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Segala rintangan, segala tantangan masalah hidup kami Tuhan, kami boleh lewati satu persatu dengan tuntunan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh berkumpul di hadapan-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau yang boleh kami Bapa, biarlah Engkau yang boleh mengurapi jemaat Tuhan yang boleh datang di tempat ini, bahkan yang juga mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah kasih Tuhan yang selalu memimpin setiap kami. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami Bapa. Hanya kami serahkan ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, kami akan membawa setiap korban syukur kami ya Tuhan, yaitu hidup kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Karena ini adalah satu-satunya persembahan kami ya Bapa. Hidup kami Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Yesus Kristus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari buka suaramu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya kita boleh ada di tempat ini. Oh, terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa ya Bapa. Kasih-Mu tiada pernah terhenti di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu setiap perjalanan kami. Engkau tetap setia Tuhan, menyertai setiap waktu kami Bapa, hidup kami ya Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur, kami sangat memuliakan Engkau. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan tiada berhenti Tuhan. Kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang terus memimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memimpin hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu bersungguh-sungguh ya Bapa melayani Engkau. Dan biarlah kami bersungguh-sungguh Tuhan mengikuti Engkau, memuji Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau ya Bapa. Hidup kami Tuhan hanya kami jadikan sebagai persembahan yang hidup kepadamu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Syukur ke tempat
sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama buka suara kita di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, muji muliakan Tuhan. Katakan, hatiku limpah, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau memang baik ya Bapa. Dari dulu Tuhan, sekarang dan hingga selamanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah ibadah kami. Hanya sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Saya percaya jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini datang dengan hati yang penuh syukur. Dan mari kita terus memuji memuliakan Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan girangkanku. Amin. Sambil bertepuk tangan, mari kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya juga. Mari kita sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari sama-sama sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Bagaimana? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari sekali lagi jawab di hadapan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi, saya ingin mendengar suara jemaat Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Dan lebih keras lagi, katakan ya. Ku jawab ya. Lebih keras lagi, jawab di hadapan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari sama-sama bergirang. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi ya, katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya ajak jemaat Tuhan untuk membawa pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk seluruh dunia agar kuasa Tuhan semakin besar, dan bagi saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Tuhan, biarlah hati mereka terbuka untuk menerima Tuhan Yesus. Dan juga untuk negara-negara yang sedang konflik saat ini, mungkin kita tahu ada beberapa negara-negara yang sedang konflik. Mari kita juga terus mendoakan agar mereka menemukan titik kedamaian bersama Tuhan. Kemudian kita juga berdoa untuk gereja ini, mulai dari gembala kita, para pelayan, cell leader, dan juga serta semua jemaat.
Kemudian kita akan juga berdoa untuk rencana liburan musim panas AIC Suwon yang akan diadakan tanggal 19 sampai 20 Juli, yaitu minggu depan. Sebelum itu, mari sama-sama kita membuka suara kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, oleh karena salib Tuhan Yesus, kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Benar sekali Tuhan Yesus, karena kuasa salib-Mu Tuhan Engkau memulihkan setiap hidup kami pada saat ini. Kasih-Mu sangat baik dan sayang, sangat mengucap syukur segala kasih sayang. Tuhan Yesus, pada saat ini kami membawa setiap pokok doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dialah Engkau yang boleh mendengarkan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap negara-negara, bahkan seluruh dunia saat ini Tuhan Yesus, yang masih belum mengenal Engkau Bapa. Dialah Engkau yang boleh mengurapi setiap mereka. Engkau boleh membukakan hati mereka ya Bapa, untuk
menerima Engkau, untuk boleh melihat kebesaran kasih-Mu, mukjizat-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang belum percaya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menjamah setiap mereka Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bagi mereka ya Tuhan. Bahkan ya Bapa, yang masih belum bisa menerima Engkau, membukakan hati untuk menerima Engkau ya Bapa, kami percaya mukjizat-Mu dan kuasa-Mu nyata untuk saudara-saudara kami yang di sana ya Bapa, yang masih belum percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, dan juga kami berdoa untuk setiap negara-negara yang sedang konflik saat ini. Mungkin ada beberapa negara-negara yang sedang tidak baik hubungannya ya Bapa. Kami serahkan negara-negara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang boleh memberikan hati yang berdamai bagi mereka Tuhan. Terlebih-lebih untuk pemimpin negara-negara yang sedang konflik saat ini. Biarlah kasih-Mu, biarlah penyertaan-Mu Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka boleh berdamai, boleh melihat kuasa-Mu, boleh melihat kasih-Mu Tuhan ada bagi mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menciptakan bumi dan segala isinya Tuhan. Maka juga Tuhan Engkau sanggup memulihkan segala keadaan saat ini ya Bapa. Apapun yang terjadi ya Tuhan Yesus, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan, bahkan untuk seluruh hidup kami ya Bapa. Segala yang kami punya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini saat ini ya Bapa. Mulai dari hamba-Mu, gembala kami Pak Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan beliau hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberikan kekuatan serta kuasa-Mu yang tak pernah berhenti bagi beliau ya Bapa, sehingga beliau boleh mempunyai hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin gereja ini Tuhan. Bahkan para pelayan di tempat ini, para sel leader ya Bapa, siapapun yang melayani di tempat ini ya Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu Bapa memberikan kami hikmat ya Bapa. Biarlah Engkau yang boleh memberikan kami kekuatan dan ajaran-Mu yang lebih baik lagi ya Bapa, untuk menjadi pelayan-Mu yang lebih setia Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau yang berkuasa di tempat ini, Engkau yang berkuasa di gereja ini Tuhan Yesus. Hanya sepenuhnya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami Bapa boleh melihat kuasa-Mu, boleh melihat kebaikan-Mu, sehingga hati mereka juga Tuhan tergerak untuk memuji muliakan Engkau di atas kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana liburan musim panas ya Bapa, AIC Suwon yang akan dilaksanakan tanggal 19-20 nanti. Bapa, biarlah segala perencanaan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dari segala hambatan apapun untuk akomodasi ya Bapa, bahkan apapun Tuhan yang telah direncanakan, biarlah Engkau yang boleh memberkati, biarlah Engkau yang boleh memberikan yang terbaik Tuhan, sehingga apapun yang kami rencanakan Tuhan boleh menjadi kemuliaan nama-Mu, dan liburan kami juga Tuhan boleh kami jadikan sebagai ucapan syukur kami, sehingga nama-Mu juga Tuhan boleh termuliakan lewat kehidupan kami dan juga liburan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang boleh mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang boleh kami dengarkan, apa yang boleh disampaikan Tuhan, kami percaya itu adalah semua daripada Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh berkata-kata, biarlah Engkau yang boleh berbicara lewat beliau Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan boleh dengan mudah kami pahami ya Bapa, dengan penuh sukacita dan dengan penuh kegembiraan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa di tempat ini ya Bapa. Engkau yang berkuasa di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena salib ya Bapa. Sucikanku
Terima kasih Bapa dalam untuk kasih-Mu yang kekal atas kami umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sempurna, supaya kami yang seharusnya binasa ini, karunia-Mu, kami boleh memperoleh hidup yang kekal melalui iman kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja dalam hati kami untuk memimpin kami ke dalam kesempurnaan dan hidup di dalam kebenaran. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan di dalam ibadah ini. Kami Tuhan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Biarlah firman-Mu ini bekerja sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu di dalam hati kami masing-masing. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, dan kami akan berdoa bersama-sama. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini, di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Terima kasih tim ibadah, terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat siang semuanya. Mari kita katakan kepada kiri kanan kita, selamat hari Minggu. Katakan, saya senang berjumpa saudara. Ya. Dan terakhir katakan sarang hamidah. Ya. Ya, dengan segenap hati ya, jangan pura-pura ya. Ya, sarang hamidah. Sebelumnya saya mau menyampaikan selamat datang untuk keluarga dari Audrey. Ya, sepertinya Audrey itu buat kejutan buat kita ya. Dia datang itu dia beritahu ke saya, dan saya juga kadang-kadang bisa jemput kali ini buat surprise buat kita ya. Selamat datang kembali di Korea dan juga khususnya di IC Suwon ya. Ada bapak, ibu, dan juga ada adiknya Audrey ya. Dan juga ada Ibu Eni ya, betul ya, Ibu Eni, dan juga ada Saudara Nopi. Ya, terima kasih. Nopi pernah ini, Ibu Eni yang pertama ya. Ya, selamat bergabung. Katanya tinggal di Suwon, di Hwasong, karena dekat ya. Hwasong, jadi kita bertetangga. Ya, sering-sering ke sini ya. Ada yang baru lagi? Oh, sisanya stok lama ya. Oke, baik. Mari kita melihat firman Tuhan. Saya beri tema, Ia menyegarkan jiwaku. Terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3a. Jadi mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3a. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita merasakan betapa panasnya suhu yang ada di luar ya. Bahkan kita juga sudah berkumpul sini pakai AC, masa panas juga. Karena terlalu panas, kadang-kadang kita juga merasa malas untuk melakukan kegiatan. Sepertinya ya mau ada di depan kipas angin saja, atau kadang-kadang ingin putar AC dan malas-malasan aja di dalam kamar kita. Sepertinya kita tidak ingin gitu melakukan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya secara rohani kadang-kadang kita juga bisa merasakan hal yang sama seperti ini. Kita juga bisa merasakan kepenatan, kita merasa gersang, kita merasa panas, bahkan kita juga merasakan kelelahan yang sulit untuk kita ekspresikan. Seperti orang yang kehausan di tengah-tengah musim yang sangat panas, di tengah-tengah padang gurun, dia rela gitu melakukan apapun juga untuk mendapatkan setetes air segar demi memuaskan dahaganya. Demikian juga secara rohani kadang-kadang kita juga begitu merindukan Tuhan, agar kita bisa menemukan kesegaran di dalam batin kita. Pernah ada seorang atlet pentathlon bernama Mauro Prosperi. Saudara bisa mencari itu kisahnya di YouTube atau di Google. Dikatakan pada tahun 1994 dia mengikuti sebuah
Marathon des Sables. Jadi ini adalah sebuah maraton yang dilakukan di padang gurun Sahara dengan jarak tempuh 250 km. Saudara, ini maratonnya di padang gurun. Jadi tentunya maraton ini akan ditempuh dalam waktu berhari-hari, tidak mungkin dalam waktu sehari. Dikatakan ketika dia mengikuti ini, pada hari keempat dia merasa baik-baik saja. Dia berlari dengan baik, tetapi ketika pada hari keempat dia sudah mulai merasakan bahwa sepertinya ada badai pasir. Dia berpikir, ini tentunya hal yang biasa ketika berada di padang gurun. Pada hari kelima sampai hari ketujuh, tiba-tiba dia kehilangan arah. Tetapi karena dia adalah seorang polisi, bekas polisi, dia tidak menyerah. Dia terus berlari satu arah di tengah-tengah jarak pandangnya yang semakin terbatas. Dan pada hari ke-8 dia menyadari bahwa dia sudah terpisah dari rekan-rekan yang bersama-sama dalam lomba tersebut. Di dalam keadaan seperti ini, dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia kehabisan bekalnya, kehabisan air, dan yang dia buat adalah dia mulai meminum apa yang bisa diminum, termasuk air kencingnya sendiri. Dia memasak makanan kering yang dia bawa dengan air kencingnya sendiri. Dan pada suatu saat dia menemukan sebuah rumah tua, sepertinya sebuah rumah ibadah yang ada di padang gurun Sahara. Dan dia masuk ke sana dan dia menemukan di sana ada kelelawar-kelelawar, ada kalajengking, dan dengan pisau kecilnya dia membunuh kelelawar-kelelawar itu, meminum darahnya dan memakan dagingnya. Demikian juga dengan kalajengking. Sampai suatu saat dia coba bertahan dan dia menemukan ada bunyi kambing di sekitar dia. Dan setelah dia ikuti terus, ternyata inilah yang membawa dia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mengembalakan kambing domba di sekitar tempat itu. Jadi Mauro ini selama 9 hari dia tersesat di padang gurun Sahara. Dan ketika dia sadar, ternyata dia sudah berada jauh sekitar hampir 3.000 km dari jalur lomba yang seharusnya dia lewati. Dia langsung dibawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa, ternyata dia kehilangan hampir 19 kilogram berat dalam waktu 9 hari. Dan dia harus diinfus sekitar 19 liter infus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup ini memang sering terasa seperti musim panas yang melelahkan. Kadang-kadang kita bisa merasa bahwa kita seperti Mauro ini yang sepertinya berada dalam satu situasi di mana kita tidak mempunyai pengharapan lagi. Kita rindukan adalah setetes air segar yang bisa menyegarkan jiwa kita. Di dalam Yesaya pasal 40 dalam ayat 29 sampai 31 ditulis seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna menjadi tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hidup saya dan saudara memang penuh tantangan, kita harus mengakui itu. Jadi kalau ada yang berkata hidup ini ya enak, mudah, saya pikir orang itu belum menjalani hidup ini. Tetapi kita harus jujur mengatakan bahwa hidup ini memang penuh tantangan. Pertama-tama kita semua di sini rata-rata bekerja. Pekerjaan yang kita lakukan itu bukan mudah. Pekerjaan itu berat, apalagi di Korea ini yang terkenal dengan 3D. Dirty, difficult, and dangerous. Belum lagi ditambah dengan masalah keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Tekanan finansial, rasa kesepian. Ya, ada banyak hal yang membuat kita menjadi susah dalam hidup ini. Ketika hari Minggu lalu, saya pulang dari sini hari Minggu. Tiba-tiba teman-teman kami yang sering berkebun bersama-sama telepon kami gitu, ketika kami masih di mobil. Mereka telepon gitu, oh Pak Pendeta, Ibu Pendeta, dia telepon ke istri saya gitu loh. Ini kami sedang memindahkan pupuk gitu loh. Pupuk.
yang ternyata jumlahnya itu 100 karung lebih. Jadi tolong, kata, ini harus dipindahkan, kalau nggak dibiarkan begitu saja di luar, itu bisa diambil orang. Jadi kami langsung cepat-cepat pulang rumah, ganti baju, setelah itu kami pergi ke kebun. Kami pindahkan pupuknya, ada 100 karung lebih pupuknya. Jadi biasanya kan satu karung itu kan 20 kilo seperti itu. Dan dengan sisa tenaga yang ada, kami berusaha pindahkan pupuk. Itu mungkin kurang lebih memakan waktu 2 jam sampai kami pindahkan ke kebun masing-masing. Dan wah, saya tuh merasakan bagaimana ya dengan teman-teman yang bekerja gitu. Yang bekerja, ada yang bekerja di bangunan, ada yang bekerja di public room yang sangat panas, ada yang bekerja di restoran, di rumah makan, di dapur itu sangat panas juga. Dalam waktu 2 jam itu saya merasakan tubuh saya itu benar-benar menjadi sangat lemah gitu. Semua cairan dalam tubuh saya itu sebenarnya langsung keluar gitu. Seluruh tubuh saya, baju saya itu basah semuanya. Seperti itu. Jadi nggak mudah hidup ini. Di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, keuangan kita, bahkan secara emosi, ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi susah. Kadang hidup rohani kita juga pun bisa menjadi kering seperti ini. Bisa mengalami hal-hal yang susah seperti ini. Kita bisa kehilangan semangat untuk berdoa. Kita tidak rindu dengan membaca firman Tuhan. Kita gampang marah. Bahkan kita bisa gampang menyerah dengan hidup ini. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31 yang kita baca. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara-saudari, hidup ini tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik kita saja. Kita juga memerlukan kekuatan batinia atau kekuatan rohani. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan fisik kita atau kekuatan inteligensi kita, maka kita bisa gagal dalam hidup ini. Hidup ini akan terasa begitu berat dalam hidup kita. Mari kita renungkan sejenak ketika kita berhadapan dengan masalah, kesulitan dalam hidup ini. Apakah kita benar-benar mencari kesegaran atau sumber kesegaran itu di tempat yang benar atau di tempat yang salah? Banyak orang mengisi gitu, kekosongan hidup mereka dengan hal-hal diajar oleh dunia atau diajarkan oleh dunia ini. Seperti ya hiburan atau mungkin bisa seperti itu. Bahkan juga dengan media sosial akhir-akhir ini. Tetapi ingat bahwa semuanya ini hanya sementara saja. Tidak sungguh-sungguh bisa membuat atau menyegarkan jiwa kita yang sedang kering kerontang. Jadi kita perlu gitu bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya benar-benar sudah bertemu dengan sumber yang sejati, yang bisa memberikan kesegaran sejati bagi jiwa kita? Saudari, saya juga setelah saya menikah, saya banyak melewati padang gurun. Kalau saya bisa ceritakan kembali, maaf untuk istri saya. Ketika kami sudah mempunyai anak yang pertama, istri saya hamil anak yang kedua. Dan setelah di USG, ternyata anak kedua ini adalah seorang putri. Sebagai orang tua, tentunya kami itu sangat-sangat senang. Karena kehadiran seorang putri. Kalau mungkin bisa berkata, ya cukuplah putra dan putri. Tetapi ketika sudah mau tiba untuk bersalin, tiba-tiba dokter mengatakan bahwa anak ini mempunyai kelainan. Memang ketika masa proses dia hamil, istri saya hamil, memang ada sedikit-sedikit kelainan. Tapi istri saya itu dengan sengaja tidak mau memeriksakan. Dokter mengatakan anak ini tidak akan bertahan hidup lama. Akhirnya setelah disesar, kami angkat tangan dan putri kami ini ya langsung kembali ke pangkuan Bapa di surga. Bagi kami ini bukan hal yang mudah. Waktu itu saya juga sedang sekolah. Istri saya juga waktu itu dia ya punya masalah secara emosional juga karena hubungan dengan seseorang. Bagi kami ini merupakan padang gurun yang enggak mudah, enggak mudah. Bukan hanya itu saja, ketika anak-anak kami juga sudah besar, ketika suatu saat anak kami yang tertua ingin pergi ke wajib militer,
kami mengantar dia gitu ke tempat dia harus mengikuti wajib militer. Dan tentu harapan kami adalah ya, anak ini semoga bisa ditempah di sini secara fisik, secara mental, dan bisa kembali gitu menjadi laki-laki yang ya istilahnya maco gitu, seperti itu. Setelah kami berpisah, kami sangat senang gitu. Dan tentu dengan penuh harapan anak kami ini akan berubah. Tetapi beberapa hari kemudian kami terkejut gitu, karena ternyata anak kami ini tidak bisa beradaptasi gitu dan tempat pelatihan militer ke rumah dalam keadaan mental yang sudah. Bagi kami ini seperti berada dalam padang gurun yang benar-benar membuat emosi kami itu benar-benar kering. Tidak ada kata yang keluar, yang ada hanyalah Tuhan. Kenapa kami ada di tempat seperti ini? Tetapi saya harus bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, saya masih ingat dengan Tuhan. Karena Dia adalah gembala yang paling tahu dengan keadaan kami. Dan juga tentunya Dia juga sanggup menolong kami untuk melewati masa-masa ini. Saya tidak tahu seperti apa kehidupan yang sudah kita jalani sampai hari ini. Saya juga tidak tahu seperti apa atau mungkin masalah apa yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin itu bisa sangat berat. Meskipun waktu kita bertemu orang, mungkin orang bisa saja melihat itu baik-baik saja. Orang mungkin tidak tahu apa yang sedang kita alami dalam batin kita. Tapi sekali lagi, kita harus mengingat bahwa Tuhan benar-benar bisa gitu, menolong kita. Dia bisa memberikan kesegaran di dalam batin kita. Kesegaran sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini dan semua yang di dalamnya, selain pencipta kita, gembala jiwa kita. Jadi cara bagi kita ketika kita berada dalam satu kepenatan hidup, kita merasakan teriknya kehidupan ini, itu bukan hal yang lain, tetapi hanya kembali kepada gembala kita. Saudari, kita di sini mungkin ada yang sudah sering kali berpergian ke luar negeri. Kita mungkin ingin ke negeri ini, ke negeri ini, ke negeri ini. Tapi tahu enggak, setelah kita menyelesaikan semua perjalanan kita ini, kata terakhir yang kita ucapkan adalah, ternyata rumah itu paling enak. Pernah mengatakan seperti ini? Mungkin di Korea juga kita berjalan-jalan kemana-mana gitu. Setelah tiba di rumah gitu, jatuh terbalik, ternyata rumah itu paling enak. Seperti itu juga jiwa kita. Kemanapun kita pergi gitu, ke seluruh pelosok dunia ini, sesuatu yang paling bisa membuat kita nyaman, segar, itu adalah kembali ke pangkuan gembala sejati kita, yaitu Tuhan sendiri. Jadi Tuhan adalah gembala yang bisa memberi kesegaran bagi jiwa umatnya. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini kepada orang-orang Israel waktu itu. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Di sini Tuhan Yesus tidak sekedar berkata, saya punya air aqua terbaik, air mineral terbaik, datanglah padaku, minum. Tidak seperti itu. Tetapi menawarkan itu. Air surgawi, air yang bukan hanya bisa memuaskan dahaga lahiriah manusia, tetapi air yang sanggup memuaskan dahaga batini atau rohani manusia. Charles Spurgeon pernah berkata seperti ini, hanya di kaki sang gembala jiwa kita ketenangan yang sejati. Tuhan adalah gembala yang bisa memberikan kesegaran bagi jiwa umatnya. 23 ini menggambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang membawa domba-dombanya ke padang yang hijau dan air yang tenang. Di sini kata menyegarkan jiwa berarti memulihkan atau memberikan energi yang baru. Tuhan adalah pribadi yang paling tahu kapan saudara sebagai domba-dombanya membutuhkan istirahat rohani.
Karena itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudari, kami kan suka bertani gitu. Jadi sebenarnya kami adalah orang-orang yang paling tahu kapan kami harus bisa memberikan air kepada tanaman-tanaman yang kami tanam gitu. Kami tidak perlu gitu diteriakin oleh tanaman yang kami tanam, tidak perlu. Oh, siram air saya, tidak. Tetapi ketika kami melihat kondisi mereka, kami sudah bisa melihat, oh dia perlu air, dia perlu air, dia perlu air dan sebagainya. Demikian juga ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Sebenarnya Tuhan paling tahu apa kondisi kerohanian saudara-saudara. Dia tahu apakah kita sedang haus. Dia tahu apakah kita sedang kepanasan. Dia tahu apakah kita sedang berada di dalam kepenatan. Karena itu kita perlu gitu mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, menjadikan Dia sebagai gembala jiwa kita. Apa saudara, ketika kita sedang penat, apa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Itu bisa jadi seperti yang saya sering sampaikan, kadang-kadang kesombongan saudara-saudara. Itu bisa kita tidak mau datang kepada Tuhan. Itu juga bisa jadi karena dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata bahwa dosa inilah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa dan kita tidak akui kepada Tuhan, maka dosa ini menjadi seperti tembok yang akan memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi meskipun Tuhan ingin menyegarkan jiwa kita yang sedang penat, tetapi karena dosa-dosa ini Tuhan tidak bisa kita. Caranya kita perlu menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita perlu menyelesaikan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa datang kepada Tuhan dan menerima kesegaran daripada Dia. Bahkan kadang-kadang juga rasa putus asa itu bisa menjadi penghambat bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa untuk satu masalah dalam hidup kita, atau mungkin sudah berdoa dengan satu pokok doa yang selama ini sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tapi sepertinya kita tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan, dan kita mulai berputus asa. Putus asa ini juga bisa menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi kita perlu membuang semua hal-hal ini. Kesombongan kita, atau mungkin ada dosa-dosa kita, mungkin rasa putus asa kita atau sebagainya. Hal-hal yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan, menerima daripada Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan adalah gembala saya dan saudara. Amin. Dia paling tahu seperti apa kondisi rohani kita. Ketika kita datang kepada Dia, Dia tahu kapan Dia harus menjadikan jiwa kita. Coba bayangkan sebuah pohon itu. Sebuah pohon yang besar, yang hidup di tengah-tengah padang gurun. Kita membayangkan kenapa pohon ini dia bisa tetap bertahan di tengah-tengah padang gurun. Meskipun di sekitarnya mungkin banyak pohon-pohon yang sudah kering, banyak rumput-rumput yang sudah kering, tapi kenapa pohon ini bisa berdiri dengan kokoh, dengan daun yang hijau? Banyak burung-burung yang berhinggapan di atasnya, dan juga banyak orang berteduh di bawah naungan. Karena pohon ini telah belajar untuk menancapkan akar-akarnya kepada sumber-sumber air yang terdalam yang ada di perut bumi. Saudari, kita kuat di dalam hidup ini bukan karena kita itu kuat secara fisik. Memang perlu kuat secara fisik. Kita menjadi kuat di dalam perjalanan kehidupan kita ini bukan karena kita itu sudah banyak. Sekarang kita sudah hidup di zaman AI. Kita bisa bertanya apapun saja kepada ChatGPT, dijawab sama dia. Saudara bisa mempunyai pengetahuan selevel profesor, tinggal bertanya kepada ChatGPT. Tetapi hanya dengan pengetahuan saja kuat menjalani kehidupan ini. Tetapi ingat, kita akan tetap menjalani hidup ini, sesulit apapun hidup ini, karena jiwa kita berjumpa dengan Sang Pencipta, yang adalah sumber kehidupan kita. Amin. Jadi mari jangan sia-siakan hidup kita yang sebentar saja di dunia ini. Kita perlu membuat akar jiwa kita ini
bisa sampai turun gitu, berjumpa dengan sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Ini adalah sesuatu yang menguatkan saya sampai hari ini. Kalau saya tidak bertemu dengan Tuhan, saya mengembalakan gitu orang tanpa bertemu dengan Tuhan, mungkin saya sudah cukup lama menyerah gitu. Saya sudah cukup lama menyerah. Tapi saya bersyukur ada gitu loh, pasang surut dalam penggembalaan. Saya bertemu dengan banyak gitu tantangan, masalah. Tapi sampai hari ini saya mengakui bahwa karena Tuhanlah yang menjadi gembalaku, maka saya bisa bertahan gitu untuk menjadi gembala sampai saat ini. Kalau enggak, saya sudah menyerah. Karena hal-hal yang ada dalam batin saya, karena juga hal-hal yang ada dalam keluarga saya, bahkan juga dalam pengembalaan, mungkin saya sudah lama menyerah. Jadi sampai hari ini, kalau kita semua juga bisa tetap kuat ikut Tuhan. Sekali lagi, ingat, karena kita punya Tuhan, gembala kita, yang sangat-sangat mengetahui kehidupan kita dan yang memimpin kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ini. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita tidak boleh menjalankan kehidupan iman kita hanya di permukaan saja. Ya. Jadi mari kita ulurkan gitu akar jiwa kita kepada Tuhan, kepada sumber kehidupan itu, melalui rajin berdoa. Saya sih mengatakan gitu, berdoa itu bukan hanya sekedar kita itu berada pada satu tempat, kita menyiapkan waktu khusus berdoa sekian-sekian, tetapi dalam 24 jam keseharian kita, mari kita miliki lifestyle atau gaya hidup, pola hidup yang selalu gitu berdoa kepada Tuhan. Lewat bekerja kita berdoa kepada Tuhan, lewat belajar kita berdoa kepada Tuhan, lewat apapun juga mari kita berdoa kepada Tuhan selama 24 jam ini. Kita rajin berdoa, kita baca firman Tuhan. Sekarang sangat mudah gitu. Makanya buku-buku Alkitab seperti ini sepertinya sudah tidak laku lagi. Orang sudah pegang Alkitab digital gitu, audio gitu. Terlalu mudah bagi kita gitu untuk mendengar hal seperti ini. Saya dan teman-teman saya di dalam grup baca Alkitab selesai tamat gitu, kami sangat-sangat diberkati. Kami sangat diberkati. Kita membaca, kita berbagi gitu apa yang memberkati kita. Itu saling memberkati satu dengan yang lain. Oh, dia ternyata dapat ini berkat ini, dia dapat ini berkat ini, dia dapat berkat ini, seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Beribadah bisa kita lakukan di tempat seperti ini, kita berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama. Tetapi dimanapun kita berada juga, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu sendiri berkata kan, ya, sekarang Allah itu mencari orang yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kita beribadah kepada Tuhan tidak boleh dibatasi hanya dengan satu tempat saja. Kita boleh beribadah dimanapun kita berada. Saat kita sedang ada di jalan, saat kita sedang duduk dimanapun, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu jangan dibatasi, hanya di dalam sebuah ruangan di tempat seperti ini. Setelah itu selesai, bukan ibadah. Ini satu pemahaman yang salah tentang ibadah di dalam perjanjian baru. Tetapi 24 jam dalam satu hari juga, itu juga harus menjadi bagian daripada ibadah. Ketika kita menolong orang lain, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Ketika kita jalan-jalan, kita melihat ada orang buang sampah sembarangan, kita bukannya memaki, dasar orang gak tahu diri, tapi kita ambil. Itu juga merupakan bagian daripada ibadah, bahkan dalam hal yang sangat kecil. Jadi mari kita ingat gitu, supaya kita tidak gitu mudah dipengaruhi oleh dunia ini yang menawarkan kesegaran sementara bagi kita. Kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga setia dalam beribadah. Bagaimana kita bisa mengalami kesegaran daripada Tuhan? Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan
kelegaan kepadamu. Kakek yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya, dia memikul begitu banyak gitu loh, hasil-hasil dari kebunnya gitu, dan menuju ke rumahnya. Tiba-tiba ada seorang bapak yang lewat dengan mobil. Bapak ini sangat tersentuh melihat kakek ini. Dia menyuruh kakek ini untuk naik di mobil saja, dan dia akan antar sampai ke rumah kakek ini. Kakek itu sangat berterima kasih. Dia naik mobil ini. Tapi masalahnya, dia sudah naik mobil ini, tapi bebannya itu masih dia pikul gitu, meskipun sudah ada di atas mobil. Ada banyak juga orang percaya gitu, mereka mau datang kepada Tuhan, mau ditolong oleh Tuhan, tapi mereka tidak mau gitu meletakkan beban hidup mereka. Mereka mau memikul sendiri beban hidup mereka, tidak mau meletakkan itu di dalam Tuhan. Tuhan ingin kita meletakkan beban hidup kita. Ada banyak sekali beban dalam hidup kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dosa itu bisa menjadi beban dalam hidup kita. Kesombongan, keputusasaan, masalah-masalah batin kita, konflik emosi kita, itu bisa menjadi beban yang membuat kita itu semakin susah dari waktu ke waktu. Di sini Tuhan mau mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Elizabeth Elliot, dia adalah istri dari Elliot, seorang misionaris yang mati ketika dia memberitakan Injil kepada suku yang ada di pedalaman Amazon. Sendiri kita menyaksikan bagaimana suaminya dibunuh, ditombak oleh orang-orang yang saat itu sedang diinjil. Di dalam bukunya dia menulis seperti ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tapi dia berjanji untuk selalu memimpin kita di jalan yang benar. Ketika suaminya dibunuh oleh suku yang ingin diinjili, sebentar dia pulang ke Amerika. Tetapi di dalam pergumulannya, dia kembali memutuskan bahwa kembali kepada suku yang sudah membunuh suami saya. Akhirnya dia kembali lagi gitu ke tengah-tengah suku itu dan melayani sampai dia pensiun dan kembali lagi ke Amerika. Suatu hal yang sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita semua juga bahwa terkadang kita perlu gitu memikirkan hidup ini dengan serius, jangan hanya secara pragmatis saja, mau mencari mudah-mudahnya saja. Hidup tidak semudah itu. Serius artinya apa? Kita perlu menjalani hidup ini dengan cara yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu gitu membuang hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Karena ini menjadi beban, menjadi sampah yang akan terus kita bawa gitu loh sampai kita mati. Kita perlu selalu datang kepada Tuhan dalam doa dan jangan menjauh. Itu pertama-tama yang harus kita lakukan. Ketika kita punya beban hidup, jangan coba atasi ini dengan cara kita sendiri. Tuhan paling tahu gitu siapa kita. Ketika kita masing-masing datang kepada Dia dalam doa, tidak menjauh dari Dia, percayalah pada waktunya Tuhan pasti menolong saudara-saudara. Amin. Kita harus buka hati kita, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini seperti air yang dapat menyegarkan dan menyuburkan iman saudara kepada Tuhan. Saudara-saudari, siapa di sini sudah menjadi orang Kristen sejak kecil, tapi belum pernah membaca Alkitab sekalipun sampai hari ini? Di sini ada orang dari Islam, dari non-Kristen, udah percaya Tuhan dan sudah membaca berkali-kali. Kita yang udah Kristen dari kecil tidak pernah membaca sekalipun, harus bertobat. Atau enggak harus dibaptis. Dalamnya itu 15 menit. Bertobat langsung menuju ke Bapa di surga. Harusnya begitu. Jadi kita harus benar-benar serius dengan hidup ini. Inilah janji Tuhan. Ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, firman Tuhan berjanji dengan jelas, hidup kita akan diberkati. Bukan berarti kita itu hanya diam-diam di kamar baca firman Tuhan tiap hari, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba turun emas dari surga. Tetapi firman Tuhan itu akan mengubah cara berpikir kita, mindset kita tentang hidup ini.
Kalau kita sebagai seorang pekerja biasa, kita tahu bagaimana kita harus bekerja. Kita harus bekerja dengan penuh kesetiaan, akuntabilitas, tidak pengecut, tidak suka kerja pencuri tulang, curi tulang. Tapi kita tuh kerja dengan jujur. Kenapa kita bisa bekerja seperti ini? Karena kebenaran itu sudah masuk membentuk mindset kita. Ini maksudnya gitu. Kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai patokan kehidupan kita, hidup kita itu akan ditransformasi secara luar biasa. Saya sering bersaksi dulu kan ketika saya masih kerja, saya bekerja dengan orang asing yang lain. Ketika ada mandornya masih ada, mereka itu kerja biasa seperti bagus gitu loh, normal. Tapi ketika mereka tahu mandornya sudah pulang, dia bilang, Randy, il conconi. Il pali-pali, dia bilang, il opso. Canop opso, lemburannya habis katanya. Ton cokem, uangnya sedikit katanya. Apakah kita pernah gitu punya pemikiran seperti ini? Ini pemikiran yang tidak alkitabiah. Kalau kita hidup seperti ini gak akan berhasil kemanapun kita pergi. Tetapi pada awalnya ketika kita menunjukkan kesetiaan, kejujuran, akuntabilitas, mungkin awalnya kita itu akan dipandang sebelah mata. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan tidak akan pernah gitu mengecewakan kita yang mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dia akan mengangkat kita. Jadi kita perlu gitu membaca firman Tuhan. Membiarkan kebenaran itu mentransformasi mindset kita. Jadi bukan lagi mindset budak, tapi kita harus menjadi gitu mindset umatnya Tuhan. Kita perlu meninggalkan dosa yang membuat hati kita itu semakin panas, yang membuat hati kita itu kering. Dosa ini luar biasa. Dia mengambil semua yang baik yang bisa kita miliki dari Tuhan. Jadi selesai. Kadang-kadang kita juga perlu gitu ambil waktu dari kesibukan kita. Kita perlu dalam hadirat Tuhan. Ada waktu itu jangan hanya main game saja. Game itu mungkin perlu buang stres kita sebentar. Tapi cara buang stres yang paling oke adalah ambil waktu gitu loh. Putar gitu, mungkin musik instrumentalia atau musik rohani gitu. Putar dan tutup mata, renungkan baik-baik. Ada kesejukan daripada Tuhan yang akan masuk ke dalam batin kita. Dan khususnya juga kita perlu memiliki komunitas di mana kita bisa saling menguatkan dalam ini. Kalau kita hanya berjalan sendiri saja dalam hidup ini, kita pasti gagal. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, saat kita jatuh, saat kita gagal, ada orang lain yang bisa menolong kita. Amin. Jadi jangan tinggalkan komunitas dimanapun kita berada. Di Korea, di Indonesia, atau di luar negeri, ya kita harus mempunyai komunitas iman. Dan kita harus bersyukur gitu untuk segala sesuatu hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Jadi di dalam Tuhan jangan pernah kita katakan, oh Tuhan ini terima kasih, tapi ini Tuhan jangan, saya enggak mau. Ingat, semua Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Amin. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, kita perlu berani gitu untuk mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah kepada kita. Di sini ada suami istri. Kadang-kadang sedang konflik kan. Ya gitu. Setiap ketemu orang itu kita selalu curhat. Aduh, suami saya begini. Aduh, istri saya begini. Belum bisa mengampuni atau menerima sepenuhnya pasangan kita. Mari kita belajar gitu untuk mengampuni orang-orang yang paling dekat dulu dengan kita. Daripada kita menceritakan gitu kelemahan-kelemahannya, tapi mari gitu akan kebaikannya. Kita belajar untuk menerima gitu. Karena memang kita juga tidak sempurna. Kita hanya melihatkan, oh pasangan saya tidak sempurna. Tapi kadang-kadang itu tidak sadar bahasa ini juga tidak sempurna. Kelebihan pasangan kita itu sebenarnya sedang dipakai Tuhan untuk menutupi kekurangan kita. Saya orang yang super berani, tetapi istri saya itu orangnya super takut. Jadi klop gitu. Kalau saya kelihatan sudah super berani, istri saya itu langsung kasih kode di samping. Moksanin. Bahaya kan kalau sudah terlalu berani gitu. Itu namanya apa ya?
nekat, bisa jadi nekat gitu. Menjadi pengingat gitu. Saya orangnya serba buru-buru, tapi istri saya itu orangnya itu ya dipersiapkan dengan baik-baik. Jadi itu penyeimbang bagi saya. Jadi kelebihan kekurangan pasangan kita, sekali lagi itu semua sudah Tuhan siapkan itu supaya kita tuh saling melengkapi. Jadi mari terakhir berani itu untuk mengampuni dan berdamai dengan sama kita. Ya, jadi kita perlu gitu praktekkan setiap hari ini, buat waktu khusus di pagi hari atau kapanpun waktu terbaik bagi kita untuk berbicara dengan Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Biarkan Tuhan menyegarkan jiwa kita. Amin. Sekarang kan musim panas ya. Ketika kita mandi gitu, saudara mungkin masih mandi air hangat kadang-kadang. Saya mau sarankan gitu. Setelah selesai semua mandi sudah pakai sabun, sampo gitu, putar itu ke area yang paling dingin gitu. Dan coba mandi dengan air dingin gitu. Agak dingin-dingin tapi seger banget. Segernya itu sampai di dalam tulang. Minggu ini suatu hari ketika saya sedang olahraga, jalan-jalan gitu, tiba-tiba hujan turun deras gitu. Dan saya nggak tahu harus bagaimana ya, karena memang tiba-tiba hujannya sangat deras. Jadi karena memang jauh dari rumah, ya saya tuh pasrah aja gitu loh kehujanan. Nggak ada tempat berteduh. Tapi yang saya rasakan adalah suatu kesegaran yang luar biasa gitu loh. Saya tuh teringat ke masa kecil saya di kampung, kalau hujan kita itu bukannya masuk rumah, kita itu buka baju gitu malah mandi hujan gitu. Saya mengingat masa kecil saya dan saya merasakan suatu kesegaran yang luar biasa gitu loh. Baju saya tuh basah kuyup semua gitu. Tapi saya merasakan dan muncullah, oh Tuhan, saya perlu menyampaikan khotbah ini gitu, pada Jumat-Jumat. Supaya kita semua kembali disegarkan oleh Tuhan. Kita sudah melewati musim panas di Korea yang sangat-sangat panas. Tapi juga mungkin ada musim panas yang lebih panas di dalam batin kita masing-masing. Karena masalah-masalah kita masing-masing. Tapi sekali lagi saya mau ingat, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita. Ini kita sedang berada gitu, seperti di sebuah padang gurun yang sangat panas, terik. Ingat, Tuhan bisa memberikan kesegaran kepada kita. Masalahnya adalah, apakah kita melihat diri kita adalah domba dan memandang Tuhan sebagai gembala kita yang bisa memberikan kesegaran kepada kita. Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita. Kalau mungkin selama ini kita itu hidup sebagai kambing liar, tidak mau diatur, hari ini kita perlu kembali kepada Tuhan dan mengaku, Tuhan, aku adalah domba-Mu dan Engkau adalah gembala bagi jiwa saya. Seperti pengakuan Daud sendiri, Tuhan adalah gembalaku. Dengan kata lain, aku adalah dombanya. Ketika kita mengaku Tuhan sebagai gembala kita, maka Ia akan membimbing kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan membaringkan tubuh kita. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dia sanggup memulihkan saudara dari semua kepenatan kehidupan ini. Mari kita siapkan hati kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya juga undang kedua pelayannya untuk mempersiapkan roti dan anggur yang sudah di depan. Hanya mereka yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa menerima perjamuan kudus ini. Dan mungkin saat ini bagi kita yang sedang bergumul dengan dosa dalam hati kita, mari kita lebih dulu meminta ampunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kita, menyucikan hati kita dari segala dosa dan kejahatan, sehingga kita layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan juga anggur yang melambangkan darah Kristus yang suci. Sebelumnya mari kita pujikan satu pujian yang berkata,
penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bahwa ku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Penuhi kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kita pujikan dari awal sekali lagi pujian ini. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu di tempat ini. Engkau mengetahui ya Tuhan setiap kepenatan hati kami masing-masing. Biarlah kesegaran daripada Engkau akan tercurah dalam hati kami, memulihkan hidup kami, membangkitkan semangat baru dalam hidup kami, seperti pada kedua saya perjalanan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan setiap kami tempat ini. Engkau tahu kedalaman hati kami masing-masing. Engkau tahu ya Bapa apa yang sedang kami jalani, alami saat ini. Engkau datang, Engkau jamah hati kami dan berikan kesegaran kepada kami. Katakan bersama-sama, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkatlah roti yang ada di tanganmu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkatlah anggur yang ada di tanganmu. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Mari kita pujikan refnya, pujian tadi. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita pujikan refnya sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu dan hanya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita juga sudah ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita meresponi apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita pada akhirnya adalah supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal dan tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya. Tetapi ketika kita masih ada di tengah dunia ini, juga mau merancang sebuah kehidupan yang benar-benar berbahagia,
kita bertemu dengan Dia di surga nanti. Saya tidak tahu seperti apa yang kita alami saat ini, tapi Tuhan yang adalah gembala jiwa kita, Dia adalah pribadi yang paling mengetahui siapa kita. Dia rindu untuk menyegarkan jiwa kita masing-masing. Saat mendengar pengakuan kita masing-masing, Tuhan, Engkau adalah gembalaku dan aku adalah dombamu. Gembalakanlah aku sesuai dengan kehendak. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita boleh berdoa dalam hati kita, boleh berdoa dengan suara kita. Selama 1-2 menit kita datang ke hadirat Tuhan dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih karena Sang Pencipta kami adalah gembalaku, gembalaku yang baik, yang tahu apa yang terbaik bagi saya. Tuhan, terima kasih. Engkau mau menjadi pemimpin bagi kami, gembala bagi jiwa kami. Biarlah Tuhan, aku juga Tuhan dengan berani berkata, aku adalah domba-Mu. Engkau tahu yang terbaik bagi aku. Tuhan, membawa aku ke padang gurun yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwa kami. Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan siapa kami di tempat ini. Jika ada di antara kami Tuhan yang saat ini sedang penat dengan panasnya teriknya kehidupan ini, Engkau datang dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mencurahkan air kehidupan agar itu dapat menyegarkan dan memuaskan dahaga jiwa kami. Tuangkan itu, tumpahkan itu Tuhan, sesuka hati Tuhan di dalam jiwa kami yang kering kerontang. Segarkan kami Tuhan dengan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah Tuhan terus bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu tempat ini, maupun yang sedang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada. Kami percaya bahwa Engkau sanggup ya Tuhan memulihkan kami, memberikan kesegaran bagi jiwa kami, untuk bisa melanjutkan perjalanan
perjalanan hidup yang masih Engkau izinkan bagi kami masing-masing di atas bumi ini. Kami akan menutup ibadah ini ya Bapa. Kami sudah memberikan persembahan kami. Bila Tuhan berkati persembahan ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan terus mengajar kami masing-masing bahwa apa yang ada pada kami semuanya itu adalah titipan Tuhan. Jadikan kami masing-masing ya Tuhan sebagai pengelola yang baik, yang jujur di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sanggup menyadarkan jiwa-jiwa yang sedang berada di dalam kebenatan hidup, pertolongan, pimpinan, dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun kau berada, atas semua keluarga kami dimanapun kau berada, pekerjaan, studi, rumah tangga kami, bahkan seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ibadah telah selesai dan jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.